bersyukur juga dari kalau tidak salah itu 136 kabupaten kota di Indonesia ini yang masuk zona kuning dan hijau. Alhamdulillah salah satunya adalah Barito Utara dan seluruh Kalimantan Tengah hanya Barito Utara. Kan tetapi ini bukan salah satu jaminan bagi kita bahwa nantinya kita terlepas dari wabah ini. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita sudah dinyatakan zona kuning ataupun zona hijau nanti, kita tetap waspada, tetap kita lakukan protokol-protokol corona ini sesuai dengan anjuran seperti biasanya. Karena penyakit ini tidak kelihatan kapan dia datang. Lain kalau musim hujan, musim kemarau, dan lain sebagainya, ada tanda-tanda khusus yang bisa kita lihat. Akan tetapi penyakit ini tidak bisa kita lihat, tetap waspada. Walaupun kita tidak berpenyakit, kita tetap waspada. Seperti apa yang dianjurin? Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan nah, ini salah sudah jarak. Nah, jadi itulah yang kita harapkan nantinya. Jangan mentang-mentang wah kita ini sudah dianggap aman dari COVID-19 sehingga kita masyarakatnya menjadi ya seperti biasa, tidak lengah. Nah ini tidak, kita harus tetap jalankan protokol corona ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita takabur bahwa wah Barito Utara aman, tidak, ini tidak jaminan, barangkali belum atau bagaimana. Jadi sebelum terjadi preventif kita harus jaga betul-betul sebelum wabah ini memang betul-betul mewabah di Kabupaten Barito Utara ini. Makanya saya minta dengan masyarakat yang bepergian atau ada yang merasa tidak enak badan, tolong ceritakan riwayat perjalanan dia nantinya. Misalnya dia ada batuk, pilek, panas dan sebagainya, berobat ke rumah sakit, katakan saya tadi misalnya dari Banjarmasin, saya tadi misalnya dari Palangkaraya. Tolong jelaskan dengan petugas medis yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi supaya mereka nakes ini, petugas kesehatan ini betul-betul bisa melihat apa yang terjadi pada diri pasien ini. Jangan wah saya di rumah saja, saya tidak pernah kemana-mana, padahal dia jalan ke Puruk Cahu, jalan ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya. Nah ini yang kita harapkan, kejujuran dari masyarakat atau pasien yang datang mau berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas, supaya memberitahu. Nah seperti kemarin ada yang alhamdulillah untung sudah sembuh. Saya baru dapat pagi tadi laporan dari rumah sakit yang tadinya sudah secara swab positif, dan hari ini swab yang ketiga kalinya menyatakan sudah negatif. Berarti pasien pertama MA ini atau Muhammad Ansari ini sudah sembuh total. Nah kita terima kasih juga dengan petugas nakes yang ada di rumah sakit kita, memang berjuang betul-betul untuk kesembuhan pasien ini sehingga mereka berhasil bisa menyembuhkan pasien ini. Nah itu kemarin sampai sekarang dia padahal ada jalan ke Puruk Cahu. Nah ini yang kita maksudkan, tetapi kemarin saya tutup, jangan sampai ada berita bilang orang tidak jujur dan lain sebagainya, orang sudah sakit atau bagaimana. Nah kita jangan, tapi nantinya yang maksud kita itu nantinya kalau ada pasien berobat tolonglah kejujurannya. Misalnya dia ada sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk-batuk, riwayat perjalanan dia dulu dikasih tahu sama siapa dia, supaya nanti pemerintah daerah bisa men-tracking atau melacak orang-orang yang terkontak dengan pasien tersebut. Seperti kemarin, terus terang ada pasien kita yang kita nyalakan PDP di rumah sakit, masuk beberapa jam langsung meninggal. Dan istrinya kita rapid test reaktif. Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa ini reaktif karena COVID atau tidak, karena belum di swab sudah meninggal kemarin. Nah, begitu ditanya riwayat perjalanannya, tahunya lama di Banjarmasin, hampir 1 bulan 2 bulan di Banjarmasin. Nah, datang tanggal 3 Juni ke Barito Utara, tanggal 6 berobat, tanggal 6 malam kalau tidak salah meninggal. Nah ini begitu kita rapid test, istrinya reaktif, dan kita cari siapa yang kontak-kontak dengan istrinya.
kemarin kita lihat karena dia ikut kapal Pancarmas dari Banjarmasin ke Muara Tewe, dan kita lihat dari manifestnya di Dinas Perhubungan, ternyata ada beberapa masyarakat yang turun di Tumpung Laung, turun di Sikan. Nah itu sudah di tracking kemarin, sudah dikejar untuk di rapid test. Alhamdulillah penumpang-penumpang ini kemarin sudah di rapid test, mereka dalam keadaan non reaktif. Jadi begitulah kiat-kiat pemerintah Kabupaten Barito Utara. Yang dimaksud saya supaya jujur mengatakan bahwa riwayat perjalanannya itu tadi, supaya kita bisa men-tracing orang-orang yang kontak dengan pasien ini, supaya tidak lagi menyebar luas ke kita ke keluarganya, ke masyarakat sekitarnya. Nah itulah yang kita masukkan supaya bisa disosialisasikan rekan-rekan wartawan kepada masyarakat bahwa tolong kalau berobat ke rumah sakit, tolong riwayat perjalanannya diceritakan, sama siapa dia kontak, sama dia, supaya kita bisa men-tracking, bisa mengisolasi kalau memang mereka reaktif. Jadi tidak mewabah kemana-mana. Nah seperti yang kita lakukan di Barito Utara ini, alhamdulillah cukup efektif, dan kita melihat salah satunya Barito Utara bisa masuk ke 136 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini sudah termasuk aman lah dalam wabah virus corona ini. Tetapi sekali lagi ini bukan jaminan bagi kita kalau kita tidak menjalankan protokol corona. Kita harus tetap waspada. Anggap saja musuh ini ada dekat kita, walaupun tidak kelihatan. Itulah yang kita maksudkan, ya. Baik. Oke.